Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan untuk membantu sahabat seperjalanan bersaat teduh setiap pagi. Hari ini adalah Sabtu 26 September 2020. Tema yang kita akan bahas yaitu pedasnya hidup. Pedasnya hidup. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal 15 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami memahami bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang keras. Kami setiap hari bertarung sebagaimana prajurit untuk memenangkan peperangan di dalam kehidupan ini. Kehidupan adalah sebuah pertarungan, dan kehidupan itu berbicara tentang menang dan kalah. Bukan berarti bagaimana menundukkan orang lain, namun bagaimana kami bisa menundukkan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup ini pedas, namun di dalam Tuhan, semua yang pedas itu Tuhan akan ubah menjadi kebaikan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kata pedas saya lihat di konkordansi Alkitab, itu hanya ada satu, yaitu ada di Amsal 15 ayat yang pertama. Yang bunyinya yang tadi sudah dibacakan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Di sini berbicara tentang komunikasi. Namun jikalau kita tarik lebih jauh kehidupan, itu yang jauh lebih berat. Dikatakan kehidupan yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi kehidupan yang pedas membangkitkan marah. Kehidupan ini, saudara, kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih bagian mana yang kita suka yang kita ambil, bagian mana yang kita tidak suka lalu kita buang. Kalau berbicara tentang pedasnya hidup, inilah perjuangan. Perjuangan bagaimana kita untuk melawan dan mengolah kepedasan hidup ini dengan cara yang benar. Sehingga di dalam doa pembukaan tadi saya menyampaikan doa bahwa hidup ini adalah peperangan. Peperangan untuk melawan kejamnya kehidupan ini, kesulitan kehidupan ini, problem dan masalah yang setiap kali kita hadapi. Lalu sebuah pertanyaan, siapa yang akan menjadi pemenang dalam peperangan ini? Ada yang mengatakan lebih baik tidak usah berperang. Kalau tidak usah berperang berarti Anda tidak pernah memenangkan peperangan. Tatkala Anda berperang, maka ada potensi untuk menang, ada potensi untuk kalah. Namun tatkala Tuhan menjanjikan kita sebagai prajurit Kristus, di mana Allah memberikan perlengkapan senjata rohani kepada setiap orang percaya, maka tidak ada hal yang kita tidak bisa memenangkan peperangan. Semua peperangan kita bisa menangkan bersama dengan Tuhan. Kita punya perisai iman, kita punya pedang roh, kita punya ketopang keselamatan, kita berbaju jirakan kebenaran, berikat pinggangkan keadilan, dan seterusnya. Itu bagian firman Allah. Pedasnya hidup. Apakah sesuatu yang pedas dalam hidup? Baik waktu orang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kita. Dalam Amsal 15, pedas dalam bentuk perkataan, mungkin sahabat seperjalanan mengalami. Dan yang menarik justru perkataan-perkataan pedas itu terjadi di dalam rumah. Bagaimana istri menyakiti suami, bagaimana suami menyakiti istri, bagaimana anak-anak terluka karena kata-kata orang tua, dan orang tua juga terluka karena kata-kata anak. Bagaimana mertua yang sewenang-wenang kepada mantu, ataupun mantu yang merendahkan mertua. Itu dalam kata-kata. Namun kehidupan ini jauh lebih pedas. Apakah sesuatu yang pedas itu buruk? Mari kita belajar, saudara, tentang manfaat dari cabai. Cabai, bagi Anda yang suka cabai, makan cabai.
itu nikmat sekali. Kita hanya berbicara bahwa cabai itu memberikan kenikmatan, menimbulkan nafsu makan. Namun ada banyak manfaat daripada cabai. Saya melihat saudara di dalam catatan Kompas, cabai itu bermanfaat untuk meningkatkan penglihatan, lalu mencegah lemak, mencegah gangguan usus, menghangatkan badan pada saat dingin, bahkan mendinginkan badan pada saat kondisi suhu panas. Luar biasa. Karena mengandung fitokimia yang mengandung senyawa NDHC. Bagi Anda yang di dunia kedokteran tentu memahami bagian ini. Cabai juga meningkatkan peredaran darah. Cabai juga menurunkan kadar gula. Cabai juga mencegah kanker. Dan cabai juga itu merangsang keluar satu hormon yang bernama endorfin. Hormon yang menimbulkan kita merasakan bahagia. Kalau dari makanan sesuatu yang pedas, sedemikian banyak manfaat yang bisa kita petik dan kita nikmati untuk tubuh kita ini. Jadi bersyukur bagi Anda yang suka makan cabai, makan pedas. Hari ini, sahabat seperjalanan diberi pengetahuan tentang fungsi cabai yang sedemikian luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan? Kehidupan yang pedas ini akan meningkatkan kita dalam banyak aspek. Kehidupan yang pedas kalau kita sikapi dengan benar itu akan menguji kualitas kita. Siapa kita yang sesungguhnya? Kehidupan yang pedas juga akan menguji daya tahan kita kepada hidup ini. Apa fungsi daripada kehidupan yang pedas? Yang pertama, fungsi daripada kehidupan yang pedas itu agar kita mengoreksi diri. Jangan-jangan ada perlakuan yang tidak baik dari pihak lain itu karena memang kesalahan kita. Pengalaman hidup yang pedas itu membuat kita terbelalak mata kita. Membuat pikiran kita menjadi terbuka. Apa yang salah? Kehidupan yang pedas juga membuat kita mawas diri. Dan kehidupan yang pedas juga membuat kita berkembang dalam kehidupan ini. Hanya orang-orang yang mengalami berbagai macam pengalaman-pengalaman hidup yang sulit, hidup yang pedas, hidup yang menyakitkan, yang membuat Anda hidup berkualitas. Namun tatkala kita mengabaikan akan manfaat daripada kehidupan yang pedas ini, maka kita menjadi orang yang mengasihani diri, berada di pojok-pojok kehidupan dan tidak mau bertarung. Lalu kita menjadi pecundang. Kita menjadi orang yang tidak pernah mau berperang dalam kehidupan ini. Karena hidup ini adalah peperangan yang harus kita menangkan. Dan Tuhan menjanjikan dalam kehidupan yang pedas ini, sesulit apapun kehidupan ini, Tuhan menjanjikan kemenangan di dalam hidup kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencintai kita, Tuhan memeluk kita, Tuhan memberikan kelembutan, Tuhan memberikan penerimaan, Tuhan memberikan cintanya yang tanpa bersyarat dan tak berujung. Namun ingat, bahwa Tuhan itu juga adalah pelatih hidup kita, agar kita menjadi pejuang-pejuang kehidupan ini, untuk menaklukkan segala perkara yang ada di dalam dunia ini, kesulitan dan segala sesuatunya. Tatkala seseorang sudah mampu melewati kehidupan yang pedas, maka pintu yang berikut daripada kehidupan yang pedas yang sudah dilalui, Anda bisa memberkati orang lain. Tidak mungkin seseorang yang lemah, seseorang yang mengasihani diri, seseorang yang berfokus diri bisa memberkati orang lain. Tuhan memanggil kita melewati kehidupan yang pedas-pedasnya hidup ini, agar kita mengalami sebuah kemajuan perkembangan, menjadi orang pribadi yang pada akhirnya bisa memberkati dirimu, menjadi contoh dan teladan buat keluargamu. Engkau tangguh, engkau kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa bagi sahabat seperjalanan yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun sedang ada di rumah. Tuhan yang lawat, Tuhan yang jamah, dan Tuhan yang sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang bergumul menghadapi tantangan kesulitan, rintangan, dan pedasnya kehidupan ini, berikan kepada kami kemampuan untuk melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan dan bukan dari sudut pandang kami sendiri. Bahwa pedasnya hidup ini memberikan fungsi kepada kami yang luar biasa, membuat kami mengoreksi diri, mawas diri, dan mengembangkan diri, menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang memiliki daya tahan. Dan setelah melewati semuanya itu, kami bisa menjadi pribadi yang bisa memberkati orang lain.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas, tetap kuat di dalam Tuhan. Jadilah pejuang menghadapi kehidupan yang pedas ini. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi pemenang di atas kehidupan yang sulit ini. Shalom, Tuhan berkati. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.